mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar pada pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, silakan Mas Afi bisa menyiapkan teman-temanmu untuk berdoa bersama. Di tempat duduk siapa? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam Abida. Abida, 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 merah putih, yes. Terima kasih Mas Afi sudah disuruh berdoa, sudah sampai kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan memeriksa kehadiran anak lebih dahulu. Silakan coba dilihat apakah ada teman-teman yang tidak masuk pada pagi hari ini. Alhamdulillah seperti kemarin juga semuanya bisa masuk dan semoga setiap hari kita sehat bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ya. Karena pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya. Jadi pada teman-teman, apa materi pada pagi hari ini? Sistem rangka manusia. Nah, apa yang dimaksud sistem rangka manusia kita akan pelajari pada pagi hari. Sebelum itu, Pak Guru akan menayangkan video. Nah, dan Pak Guru minta semua anak-anak mengikuti ya nanti gerakan yang ada di video. Luar biasa, semangat sekali ya ketika menirukan gerakan yang ada di musik tadi. Bagaimana perasaan tadi? Dan lebih semangat lagi. Nah, tadi sudah bergerak ya. Apa saja bagian tubuh yang bergerak tadi mengikuti gerakan tadi? Tadi kaki juga bergerak, lalu kepala juga itu bergoyang-goyang, geleng-geleng menggelengkan kepala bergoyang-goyang. Tubuh kita juga itu bergerak. Ya, lalu Pak Guru akan bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa tubuh kita bisa bergerak? Nah, yang tahu mengapa tubuh kita bisa bergerak? Ya, Tafil silakan. Ya, karena kita makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bisa bergerak. Yang kedua, apa saja alat gerak manusia yang dimiliki oleh manusia? Ya, Aulia. Ya, yaitu tangan dan kaki. Sebenarnya hampir semua tubuh kita bisa bergerak, tapi yang utama yaitu tangan dan kaki. Ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab yang pertama, yaitu tentang sistem gerak manusia. Sebenarnya ada 4 anak-anak. Ya, tadi yang membuat tubuh kita bisa bergerak itu ada 4 bagian yang utama. Yang pertama apa? Tangan manusia. Yang kedua sendi, lalu yang apa? Sistem syaraf. Namun pada hari ini kita hanya akan belajar tentang rangka manusia. Terus selanjutnya baru kita belajar tentang sendi, otot, dan sistem syaraf. Nah, apa yang dimaksud dengan rangka manusia? Ini anak-anak kita akan berdiskusi bersama menyimpulkan apa pengertian dari rangka manusia. Itu, nah perhatikan ya, di sebelah kiri gambar apa anak? Rangka bangunan. Ini terbuat dari baja ringan. Sekarang sudah menggunakan baja ringan, tidak kayu lagi, tapi sudah banyak menggunakan baja ringan. Yang kedua ini gambar apa? Yang pertama ini untuk langkah yang pertama membuat apa dulu sebelum membuat layang-layang? Ya, membuat rangkanya. Biasanya terbuat dari bahan apa? Bambu. Aku sudah akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini.
Setelah mengikuti pembelajaran, murid diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian sistem rangka manusia. Yang kedua, memahami fungsi rangka bagi manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian-bagian utama rangka manusia apa saja. Yang keempat, mengklasifikasi atau mengelompokkan tulang-tulang manusia menurut bentuknya. Diharapkan anak-anak bisa mempelajari materi pada pagi hari ini dengan baik, ya, sehingga selain tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai, anak-anak juga bisa mengetahui, oh ternyata tubuh kita itu luar biasa. Ada susunan tadi apa? Rangka, ada otot, ada sendi, dan syaraf dan sebagainya. Nah, kemudian menyadari betapa pentingnya tubuh kita itu dibuat dengan sangat sempurna oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sebagai manusia kita juga bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat tubuh kita. Oke, selanjutnya kita saksikan, kita lihat gambar berikut ini, ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini semuanya gambar apa, anak? Gambar tulang. Ya, sebelah kiri dan kanan sama atau tidak? Bedanya apa antara gambar tulang yang sebelah kiri dengan tulang-tulang yang sebelah kanan? Sebelah kiri bagaimana ini? Ya, masih berserakan, ya. Susunannya tidak teratur. Kemudian yang sebelah kanan, ya, susun rapi, ya, dari atas sampai ke bawah, saling, ya, menyatu, betul sekali. Dari gambarnya bisa terlihat. Nah, yang sebelah kiri ini kita sebut dengan tulang-tulang atau tulang belulang. Sementara yang sebelah kanan ini kita sebut dengan rangka. Pengertian rangka adalah, yuk dibaca bersama-sama. Rangka manusia adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan secara teratur. Nah, ini dia. Apa fungsi rangka manusia? Nah, jawab ya pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana jika manusia kita semua tidak mempunyai tulang? Tubuh kita tidak ada tulangnya sama sekali. Yang terjadi apa kira-kira? Tubuh kita bagaimana? Kalau tidak ada tulangnya di tubuh kita, ya, tubuh kita akan lemas, artinya tidak, apa namanya, tidak kokoh, ya, jadi tidak bisa berdiri kokoh, jadi meliot, gitu ya, kalau bahasa Jawanya meliot. Lagi, bagaimana tadi? Seperti cacing tanah. Ya, seperti cacing tanah. Dari cacing kan tidak punya tulang, ya, tubuh kita tidak bisa berdiri tegak seperti cacing tanah. Yang kedua, bagaimana jika susunan tulang manusia tidak teratur? Tadi ya, kan sudah teratur di gambar tadi. Bagaimana kalau tulang yang kepala pindah ke sini, yang tangan pindah ke sini? Kira-kira bisa menjadi bentuk seperti tubuh kita sekarang atau tidak? Sama seperti layang-layang tadi. Kalau berbeda bentuk atau beda rangka, nanti akan menjadi bentuk layang-layang yang berbeda. Untuk selanjutnya, saya akan menyaksikan sebuah video pembelajaran. Mari kita pelajari fungsi-fungsi rangka pada manusia sebagai berikut. 1. Menopang dan menegakkan tubuh. Susunan rangka terutama pada manusia sangatlah kokoh. Oleh sebab itu, tubuh kita mampu berdiri tegak, berjalan tanpa goyang, serta berlari dengan cepat. Nah, setelah anak-anak melihat tadi tayangan video tadi, ya, dapat kita ketahui fungsi rangka manusia yang pertama yaitu untuk memberi bentuk tubuh. Jadi rangka yang tersusun di tubuh kita, termasuk wajah, di badan kita, menentukan bentuk tubuh kita. Jadi kalau tulang kita menonjol di bagian tertentu, akan membentuk suatu wajah. Jika tulangnya berbeda bentuknya, jelas terlihat badan, wajah kita juga akan berbeda. Nah, anak-anak, sepertinya anak-anak terasa sedikit lelah tadi setelah olahraga tadi ya, pagi-pagi setelah senam, mungkin agak lelah. Supaya tambah semangat, konsentrasi, kita akan mengadakan ice breaking supaya ceria, lebih semangat kembali dalam mengikuti pembelajaran. Ya, tapi sebelum itu semuanya berdiri. Nah, anak-anak tahu ya, ada lirik lagu kepala, pundak, lutut, kaki, lutut,
kaki. Tahu ya anak ya? Ya. Tetapi supaya lebih menarik, hari ini kita akan ganti liriknya menjadi kepala, badan, tangan, kaki, tangan, kaki. Coba bersama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Kepala, badan, tangan, kaki, tangan, kaki. Bisa? Ya. Mudah sekali, tetapi kita akan naik lagi levelnya lebih sulit. Pak Guru yang akan mengucapkan, kalian dengarkan baik-baik apa yang Pak Guru ucapkan, kemudian diperagakan, jangan sampai salah. Ya, sama-sama. Kepala, badan, kaki, tangan, badan, kepala, kaki, tangan, badan, kaki. Ya, bagaimana setelah strategi tadi? Lebih semangat ya? Tidak ngantuk lagi ya, Mas Nabil ya? Ya, bagus. Jangan konsentrasi, lanjutkan yaitu pembelajaran materinya. Pertama yaitu perhatikan gambar rangka manusia. Tadi sudah tahu pengertian rangka sudah, fungsi rangka juga sudah. Nah, sekarang lihat bagian-bagian rangka manusia. Yang pertama paling atas yaitu rangka apa? Ya, rangka kelapa. Rangka kepala. Ya. Lalu tadi setelah kepala, tadi apa tadi? Badan. Ada yaitu rangka badan. Kemudian tadi tangan dan kaki disebut juga rangka anggota gerak. Jadi seperti yang kita SBG tadi itu. Yang atas yaitu ya dalam bersama-sama rangka apa? Kelapa, kepalanya. Rangka apa? Kepala. Lalu rangka badan. Lalu tangan dan kaki. Itu adalah 3 bagian utama rangka manusia. Dan tentunya setiap rangka tadi tersusun atas apa tadi? Rangka tersusun atas tulang. Nah, untuk mengetahui nama-nama tulang apa saja, setelah ini kita melakukan pengamatan dan juga diskusi kelompok. Ya, setelah ini silakan anak-anak untuk membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 atau 4 anak, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan anak-anak membentuk. Ya, setelah anak membentuk kelompok, ya, setelah ini tugas kalian yaitu yang pertama, amatilah peraga torso ini deh, namanya torso rangka manusia dengan teliti. Lalu nanti akan aku bagikan gambar ya rangka manusia tapi masih belum urut. Tugas kalian nanti menggunting gambar tersebut, kemudian menempelkan menjadi susunan yang urut-urut bagian-bagian rangka. Nah, kemudian salah satu anak nanti maju ke depan untuk melihat di sini ada nama-nama tulangnya. Kemudian setelah dilihat, cermati betul bagiannya, lalu diberitahukan kepada teman yang lain atau satu kelompok, ditulis nama-nama tulangnya sampai ke nama tulang dari bagian kepala atas sampai bagian bawah. Nah, Mbak Ana, siapa di antara anak-anak yang suka menulis? Tulisannya biasanya rapi. Ada ya Mbak Natasha, itu tugasnya menulis ya. Kemudian siapa anak-anak yang suka aktivitas berolahraga lari-lari? Mas Yu ya, itu Mas Yu nanti yang maju ke depan ya, sama Sriti nanti ya, maju ke depan melihat nanti diamati betul apa nama tulangnya. Siapa yang suka kerajinan tangan, membuat kerajinan tangan ya. Saya tadi kelompok ini Mbak Naila suka kerajinan, nanti tugasnya menggunting dan menempel. Tapi semuanya nanti saling bekerjasama ya Nak ya, sehingga nanti cepat selesai tugasnya menjadi hasil karya yang tepat dan yang bagus. Ya, baik. Sudah jelas Nak? Ya, bagus. Silakan mulai mengerjakan. Setelah ini akan Pak bagikan lembar kerja kelompok.
Bagian atas di sini ada tulang frontal atau sering juga disebut dengan tulang dahi. Ya. Kemudian untuk bagian depan ada tulang air mata, kemudian ada tulang hidung, tulang pipi, ya. Kemudian bagian ini rahang atas, rahang bawah, kemudian ziggomatik di sini namanya tulang baji, kemudian tulang temporal kita sebut tulang pelipis. Baik anak, setelah tadi kita lakukan konfirmasi jawaban yang betul bagaimana. Nah, selanjutnya setelah nama-nama tulang sudah kalian ketahui dan pelajari, kita akan melihat ya torso ini. Perhatikan baik-baik. Kalau dilihat dari bentuknya, apakah semuanya tulangnya bentuknya sama, anak? Sama tidak? Tidak, ya, ada yang panjang, ya kan? Ada yang gepeng atau pipi, ada yang pendek dan sebagainya. Nah, itu adalah penggolongan tulang berdasarkan bentuknya. Lebih jelasnya, kalian akan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Umi Cila akan membahas tentang bentuk dan jenis tulang manusia. 1. Bentuk tulang. Ada 4 macam tulang manusia berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Tulang pipa. Tulang pipa adalah tulang yang berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya seperti pipa. Contohnya adalah tulang paha, tulang betis, tulang kering. Ya, baik anak-anak, dari video tadi kita mulai ada 4 bentuk tulang. Yaitu pertama tulang apa? Tulang buta, lalu tulang pendek, lalu tulang pipi. Kemudian yang terakhir tulang yang tidak bentuknya tidak beraturan. Baik, setelah ini, nah tadi yang maju tadi untuk melihat nama-nama tulang, nanti maju lagi, kemudian dilihat dari torso langsung, melihat peraga torso dengan jelas. Oh, ada yang tulang pipa itu, yang tulang pipa termasuk tulang pipa yang apa saja, yang termasuk tulang pipi apa saja, lalu tulang pendek apa saja, yang tidak beraturan tulang apa saja. Kemudian bisa ditulis di lembar yang satunya lagi, lembar kerja kelompok yang satunya. Bagaimana? Jelas anak? Ya, nanti bisa bergantian ya, saling membantu saling kerja sama supaya cepat selesai. Hasilnya sudah ditempelkan di papan portofolio. Luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Terus selanjutnya, nah ini tiba kita di bagian akhir atau penutup, yaitu kesimpulan dan juga penguatan. Nah, sama-sama kita ulang lagi ya. Apa penguatan apa anak-anak? Nama manusia adalah kemudian apa saja fungsi rangka manusia? Tubuh, menegakkan tubuh, hidup dalam tempat pembentukan sel-sel. Ya, anak setelah kita pelajari, nah apa sikap-sikap yang perlu kita lakukan berkaitan dengan rangka manusia? Kita tidak menyadari, oh ternyata kita punya rangka tersusun dari tulang-tulang yang luar biasa, fungsinya juga sangat luar biasa bagi tubuh kita. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, kita diberi tubuh yang sehat, kemudian tulang juga yang sehat. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan. Cara bersyukur yaitu dengan cara menjaga
Bisa ya anak ya? Ya. Selanjutnya cara menjaganya bagaimana? Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum kita selesai, kita akan mengadakan evaluasi. Terlebih dahulu, pasti sudah menyiapkan beberapa soal. Silakan siapkan alat tulis. Ya, kita beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. Silakan siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Baiklah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai untuk mata pelajaran IPAS. Nah, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Bisa belajar, ya. Kita juga bisa ambil ice breathing tadi, ya. Kemudian juga setelah mengikuti pembelajaran menjadi lebih tambah pengetahuan dan ilmunya pada hari ini. Nah, apakah kalian dapat memahami materi pelajaran pada pagi hari ini? Bisa ya, nanti selanjutnya silahkan dipelajari lagi, dibagi lagi materinya agar lebih paham ya tentang materi kerangka manusia pada hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, nah seperti biasa setelah selesai anak-anak berdoa terlebih dahulu. Ya, semuanya. Silakan Mas Alfi untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.